wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Guru, Ibu Desi Putriana. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya untuk mengonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan sejenisnya membuat ketagihan dan akan merusak fisik dan mental. Selain itu, wahai anak yang berakhlak mulia, jauhilah judi. Pernahkah kamu mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi akan mengalami banyak kekerasan. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Nah, sekarang kita menjadi tahu bahwa anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam dan menjadi objek kekerasan. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai. Kita diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan yang tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar manusia tetap hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan di masyarakat sekitar. Ketahuilah bahwa Allah sangat melarang keras umatnya untuk mengonsumsi minuman keras, melakukan judi, dan pertengkaran. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan Al-Maidah ayat 32. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka apakah kamu akan berhenti? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang pertengkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi kaum Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Adapun hadis tentang larangan minuman keras, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hadis larangan tentang berjudi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis tentang larangan bertengkar. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak menegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Selanjutnya, akibat dari mengonsumsi minuman keras dan narkoba, yaitu malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi, hidup jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin, terkena penyakit paru-paru, hepatitis, sering sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, dan murus serta sulit tidur. Gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga, gangguan mental, dikucilkan, dan cenderung menyakiti diri bahkan bunuh diri. Adapun dampak dari berbuat judi, yaitu memecah belah persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah, menjadikan seseorang mudah meninggalkan sholat, menjauhkan diri dari rahmat Allah, dan membuat dirinya terjumus ke dalam lembah neraka. Adapun dampak negatif dari pertengkaran, yaitu pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran dapat membuat sesama manusia yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghindari minuman keras. Pertama, lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada, lebih memperkuat fondasi agama, dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya meminum minuman keras. Selanjutnya, cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Pertama, tanamkanlah dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakanlah berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta, hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan. Bergaullah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berbuat buruk. Kemudian, cegah bila melihat teman mau berjudi, nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana.
Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah dan istiqomah. Hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.